حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وثم قال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Langkah yang pertama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Seterusnya salawat ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami sebagai khatib tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah jemu untuk mengajak saudara-saudara agar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah berpesan, janganlah kamu mati sebelum kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayahsabul insanu ayyusraka sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ada sebuah Alkisah yang bisa kita ambil ibrahnya atau pelajaran darinya. Ada seorang konglomerat yang sangat kaya raya, dan dia menuliskan sebuah wasiat, dan di dalam wasiat tersebut dia berkata, barang siapa yang mau menemaniku di dalam kubur selama 40 hari 40 malam, ketika aku mati nanti, maka aku akan memberinya separuh dari hartaku.
Dan kemudian ditanyakanlah hal itu kepada anak-anaknya. Dipanggil seluruh anak-anaknya dan bertanyalah ayah sang konglomerat tersebut, wahai anak-anakku tercinta, apakah kalian sanggup untuk menemani ayah kalian di dalam kubur nanti setelah ayah kalian meninggal selama 40 hari 40 malam? Dan kemudian anaknya pun menjawab, wahai ayah, mana mungkin kami bisa menjaga ayah, sedangkan pada saat itu ayah telah menjadi seorang mayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jawaban dari anak-anaknya adalah jawaban yang sangat tidak diharapkan oleh sang konglomerat tersebut. Kemudian keesokan harinya dipanggillah saudara-saudaranya. Lalu sang konglomerat pun bertanya kembali dengan pertanyaan yang sama. Wahai adik-adikku, wahai saudara-saudaraku, siapakah di antara kalian yang sanggup menemaniku di dalam kubur selama 40 hari ketika aku telah mati? Maka aku akan memberikan separuh dari harta kekayaanku kepada kalian. Mendengar pertanyaan tersebut, saudara-saudaranya pun langsung menjawab, apakah engkau ini sudah gila, wahai saudaraku? Mana mungkin ada orang yang sanggup menemani mayit selama itu di dalam kuburnya? Mendengar jawaban saudaranya yang begitu kasar dan sangat menyayat hati, sehingga membuat hati konglomerat tersebut menjadi sakit dan sedih. Kemudian sang konglomerat pun memanggil ajudannya untuk menyampaikan pengumuman tersebut ke seluruh negeri. Waktu terus berjalan dengan begitu cepat, yang pada akhirnya sang konglomerat tersebut berpulang ke rahmatullah, yang kemudian kuburannya disiapkan dengan segala hiasan yang begitu indah dan mewah, laksana tempat peristirahatan terakhir raja di raja yang sangat terkenal. Kemudian pada waktu yang hampir bersamaan, seorang tukang kayu yang sangat miskin mendengar pengumuman tersebut. Kemudian tukang kayu tersebut dengan tergesa-gesa segera ia berlari menuju rumah konglomerat tersebut untuk memberitahukan kepada ahli warisnya akan kesanggupannya menemani konglomerat tersebut di dalam kuburnya selama 40 hari 40 malam. Akhirnya keesokan harinya jenazah konglomerat tersebut dikuburkan dan si tukang kayu pun ikut juga turun ke dalam liang kubur untuk menemani sang konglomerat tersebut selama 40 hari. Si tukang kayu itu hanya membawa satu-satunya harta yang dia punya, yaitu sebuah kapak kesayangannya yang dia gunakan untuk mencari rezeki di kehidupan sehari-harinya. Setelah masuk ke liang kubur dan ditimbun dengan tanah, si tukang kayu tersebut hanya duduk termenung di dalam sebuah ruangan yang kecil yang telah dibuat agar si tukang kayu itu bisa bernapas dan tetap hidup. Dan kemudian setelah 7 langkah para pengantar jenazah, anak-anaknya, keluarganya, tetangga-tetangganya, mereka semua meninggalkan area pemakaman tersebut. Dan kemudian datanglah malaikat mungkar dan nakir. Si tukang kayu tersebut pun menyadari siapakah gerangan yang datang itu.
Dan kemudian ia pun bergerak agak menjauh dari mayat konglomerat tersebut. Di dalam benaknya saat itu mungkin telah tiba saatnya sang konglomerat itu akan ditanyakan tentang kehidupan oleh malaikat mungkar dan nakir. Akan tetapi yang terjadi bukan seperti apa yang dipikirkan oleh tukang kayu tersebut. Malah sebaliknya, malaikat mungkar dan nakir malah menuju ke arahnya dan bertanya, "Apa yang engkau lakukan di sini?" Kata malaikat tersebut. Dengan gugup dan gemetar, tukang kayu itu pun menjawab, "Aku di sini untuk menemani mayit ini selama 40 hari 40 malam agar aku dapat harta warisan konglomerat tersebut." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian malaikat itu pun bertanya, "Apa saja yang kamu miliki?" Tukang kayu itu pun menjawab, "Hartaku cuma sebuah kapak, itu saja yang aku gunakan untuk mencari rezeki." Dan kemudian malaikat itu bertanya kembali, "Dari mana engkau dapatkan kapak itu?" Lalu si tukang kayu pun menjawab, "Aku membelinya." Setelah itu dua malaikat itu pun pergi dari kuburan tersebut. Keesokan harinya, di hari yang kedua, malaikat itu pun datang kembali dan bertanya, "Apa saja yang kau lakukan dengan kapakmu ini?" "Aku menebang pohon untuk kujadikan kayu bakar dan kemudian aku menjualnya ke pasar." Dan kemudian malaikat itu pergi kembali. Di hari yang ketiga, dua malaikat tersebut datang kembali bertanya, "Pohon siapa yang engkau tebang dengan kapakmu ini?" Lalu si tukang kayu pun menjawab, "Pohon itu tumbuh di hutan belantara, jadi tidak ada yang punya. Apakah kamu yakin?" Kata malaikat tersebut. Ia pun mengiyakan apa yang ditanyakan oleh malaikat tersebut. Kemudian malaikat itu pun menghilang. Di hari keempat, malaikat itu pun datang lagi dan bertanya, "Adakah kau potong kayu-kayu tersebut dengan kampak ini sesuai ukurannya dan beratnya yang sama untuk kau jual?" Tukang kayu itu pun menjawab, "Aku memotong dengan hanya mengira-ngira saja, dan mana mungkin ukurannya bisa sama rata," kata tukang kayu tersebut. Begitu seterusnya yang dilakukan oleh malaikat mungkar dan nakir. Malaikat datang dan pergi, sampai tidak terasa di hari yang ke-39, setiap hari yang mereka tanyakan hanyalah sekitaran kapak si tukang kayu tersebut. Dan di hari yang ke-40 datang kembali malaikat mungkar dan nakir dan bertemu untuk menanyai si tukang kayu kembali dan berkata, "Hari ini kami kembali untuk menanyai tentang kapakmu ini." Belum sempat malaikat mungkar dan nakir menanyakan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada tukang kayu tersebut, tiba-tiba si tukang kayu itu langsung melompat ke atas, melarikan diri, membuka pintu kubur tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesampainya di atas, sudah banyak orang-orang yang menantikan kehadiran si tukang kayu tersebut keluar dari kuburnya. Dengan tergesa-gesa, si tukang kayu berlari meninggalkan mereka dan berteriak, "Kalian ambil saja semua dari harta warisan itu. Aku kasih kepada kalian
semua karena aku sudah tidak menginginkannya lagi, kata si tukang kayu tersebut. Sesampainya di rumah, si tukang kayu itu langsung bercerita dan berkata kepada istrinya, aku sudah tidak menginginkan separuh dari harta si mayit itu lagi. Di dunia ini, harta yang kumiliki hanya satu, yaitu kapal ini. Akan tetapi malaikat mungkar dan nakir selama 40 hari 40 malam yang mereka tanyakan masih saja seputar kapal ini. Bagaimana jadinya jika aku memiliki harta yang banyak? Entah akan berapa lama lagi mereka menanyaiku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari cerita ini, marilah kita ambil iktibar atau pelajaran. Sudahkah kita bisa mempertanggungjawabkan harta-harta yang kita miliki? Dari mana kita ambil? Apakah dia haram? Apakah dia halal? Rasulullah SAW bersabda, sahabat yang paling kaya ialah Abdurrahman bin Auf. Beliau dikatakan adalah sahabat yang paling terakhir masuk surga karena lamanya untuk menghisab beliau. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam pada hari kiamat hingga ditanya tentang 5 perkara, yaitu umurnya untuk apa ia gunakan, masa mudanya kemana ia pergunakan, hartanya di mana ia memperolehnya dan kemana ia membelanjakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Barakallahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuril ilmi wal iman, wa nawwir qulubana ya Allah bi nuril Qur'an, wa nawwir qulubana ya Allah bi nuri tilawatil Qur'an, kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.